selamat datang di podcast Ngulik Sejarah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nisrina yang akan memandu podcast kali ini bersama teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih, yaitu tentang masa yang penuh dinamika di Indonesia, yaitu masa demokrasi Terpimpin. Nah, betul banget. Masa ini dimulai sejak dekret presiden pada 5 Juli 1959 dan menjadi salah satu periode paling penting dalam sejarah politik Indonesia. Wah, seru banget tuh pembahasannya. Jadi, supaya pembahasannya makin seru, kita bakal kedatangan dua narasumber, yaitu Ikhlas dan Hilal. Halo kalian berdua. Halo Siti, halo Nina. Senang bisa ngobrol dengan kalian hari ini. Kayaknya bagus banget nih materinya. Wah, iya dong, pasti. Oke, jadi kita mulai dulu ya dari awal. Ikhlas, boleh nggak jelasin kenapa waktu itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959? Oke, jadi pada awalnya Indonesia masih menggunakan UUD sementara 1950. Kemudian lembaga konstitusi ditugaskan untuk menyusun UUD yang baru. Tapi mereka tidak bisa menjamin 2/3 untuk membuat dasar negara. Nah, karena keadaan politik yang buntu, akhirnya Soekarno mengambil langkah yang tegas, bukan? Ya betul, Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan konstitusi dan kembali memberlakukan UUD 1945. Oh, jadi dari situlah masa demokrasi terpimpin dimulai dengan Soekarno menjadi pusat kekuasaan politik pada masa itu. Nah, kalau bicara masa ini, pasti nggak lepas jauh dari politik luar negeri yang unik banget. Ila, bisa nggak sih jelasin sedikit tentang arah politik luar Indonesia pada waktu itu? Oke, jadi waktu demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih tetap bebas aktif, tapi lebih condong ke blok timur. Sepertinya contohnya kayak Uni Soviet dan Tiongkok. Selain itu juga Indonesia masih tetap tegas sama anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Berarti contohnya tuh bisa diambil dari perjuangan dalam merebut Irian Barat. Betul sekali ya. Indonesia masih berjuang lewat diplomasi, trikora, dan operasi militer. Nah, akhirnya berhasil lewat Perjanjian New York pada tahun 1942 dan Irian Barat resmi kembali ke Indonesia pada tahun 1963. Wah, perjuangannya panjang banget ya, dan luar biasa banget sih, gila. Betul sekali. Sekarang kita bahas konflik besar pada masa itu, yaitu konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Ikhlas, kalau boleh tahu kenapa sih Indonesia menolak pembentukan Malaysia pada waktu itu? Oke, jadi Soekarno ini menganggap Malaysia adalah proyek neokolonialisme. Jadi Indonesia itu khawatir bahwa masih ada kekuatan Inggris di Asia Tenggara melalui Malaysia. Nah, makanya karena itu Indonesia melakukan konfrontasi, bukan? Ya betul, konfrontasi dengan Malaysia dilakukan lewat diplomasi dan aksi militer. Bahkan pada saat Malaysia ditetapkan menjadi Dewan Anggota Keamanan PBB, Soekarno langsung memutuskan mengundurkan diri dari PBB pada tahun 1965. Wah, berarti langkah yang diambil Soekarno itu berani banget ya? Ya nih, tapi ada tandingannya. Soekarno menggagas UNESCO atau Conference of the New Emerging Forces. Tujuannya untuk menghimpun kekuatan negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin supaya tidak tergantung pada bagian barat. Nah, kalau dilihat dari semua peristiwa tadi, masa demokrasi terpimpin ini penuh dengan semangat nasionalismenya, tapi juga banyak tantangan dalam politiknya. Setuju banget, banyak langkah Soekarno yang ambisius, tapi juga menimbulkan pro dan kontra. Tapi yang jelas, masa ini menunjukkan semangat Indonesia untuk berdiri tegak dan mandiri di tengah tekanan dunia internasional. Wah, pembahasan hari ini benar-benar seru dan keren banget ya. Terima kasih buat Ikhlas dan Hilal yang sudah berbagi ilmunya kepada kita dan teman-teman semua. Nah, buat kalian jangan lupa saksikan Podcast Ngulik Sejarah.